Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konsep-konsep fikih terkait lingkungan hidup. Di sini ada 3 submateri. Yang pertama, pengertian fikih lingkungan. Yang kedua, konsep-konsep fikih terkait lingkungan hidup. Yang ketiga, permasalahan lingkungan dalam fikih. Yang pertama, pengertian fikih lingkungan. Secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafsilihi atau terperinci. Kata albiah dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari pengertian di atas dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hidup penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhi kerusakan yang terjadi. Yang kedua, konsep fikih lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama, konsep lingkungan hidup. Unsur-unsur lingkungan hidup terdiri atas semua benda berupa materi, daya atau energi, situasi dan kondisi, perilaku atau tabiat, ruang yaitu wadah berbagai komponen, situasi dan kondisi, perilaku, proses interaksi atau disebut dengan jaringan kehidupan. Keseluruhan unsur-unsur tersebut di atas mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur, yang merupakan sistem timbal balik atau interaksi yang saling mempengaruhi. Yang kedua, konsep ekologi dan ekosistem. Ekologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya itulah yang merupakan ekosistem. Karena berhubungan timbal balik tersebut bersifat tetap, teratur, dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, dikatakan bahwa ekosistem merupakan konsep sentral atau inti dari ekologi. Keteraturan itu terjadi oleh adanya arus materi dan energi yang terkendali oleh arus informasi antara komponen dalam ekosistem itu. Masing-masing komponen itu mempunyai fungsi. Selama masing-masing komponen itu melakukan fungsi dan bekerja sama dengan baik, keteraturan ekosistem atau keserasian lingkungan hidup tetap terjaga. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Muhammad Fahrul, yaitu permasalahan lingkungan dalam fikih. 1. Masalah-masalah lingkungan hidup. Stabilitas, keseimbangan, dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan hidup tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi atau mengubah lingkungan. Namun dalam aktivitasnya, seringkali manusia mengeksploitasi alam secara berlebihan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan. Konsep pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh kapitalisme modern yang bertumpu pada eksploitasi baik terhadap sumber alam biotik atau dapat diperbaharui atau abiotik tidak dapat diperbaharui cenderung tanpa kendali. Yang kedua, pola dan potensi ancaman ekologis. NHT Siahan membedakan 3 pola keinginan dan ancaman ekologis, yaitu apa saja? Yang pertama, A. Pola keinginan individual yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketiadaan perangkat-perangkat norma atau sarana-sarana pembinaan lingkungan, egosisme, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum atau law enforcement. Yang B. Pola politik pembangunan negara-negara berkembang yang pada umumnya sedang giat-giatnya
serta penuh ambisius melakukan pembangunan negara sehingga kerap kali menghadapi kenyataan-kenyataan berupa ekses-ekses negatif. Yang C, pola negara maju atau industri. Seakan menyambut ambisi-ambisi negara-negara berkembang, negara-negara maju atau kapitalis sembari memanfaatkannya untuk lebih meningkatkan industri dan perdagangan negaranya. Tiga, perwujudan masalah-masalah lingkungan. A. Pencemaran lingkungan. Pencemaran yang kini dirasakan berbarengan erat dengan teknologi mekanisme industrialisasi dan pola-pola hidup mewah dan konsumtif. Pencemaran erat kaitannya dengan berbagai aktivitas manusia antara lain berupa: yang pertama, kegiatan industri dalam bentuk kepulan asap, limbah, zat-zat buangan berbahaya. Yang kedua, kegiatan pertambangan berupa terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, zat buangan, dan rusaknya lahan-lahan bekas pertambangan. Yang ketiga, kegiatan transportasi berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kotor, kebisingan dari kendaraan bermotor, tumpahan-tumpahan bahan bakar terutama minyak bumi dari kapal-kapal tanker, dan lain-lain. Yang keempat, kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia seperti insektisida, pestisida. Baik, sekian, terima kasih. Akan saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 7, kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.